السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم على نعمك الجمة علينا ظاهرة وباطنة، ونصلي ونسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pelajaran kita pagi ini adalah melanjutkan pelajaran yang terhenti karena Ramadan dahulu, yaitu kita membahas tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat watak tabiat yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai pengikutnya wajib untuk mengenalnya, mengetahuinya supaya bisa kita ikuti. Kalau kita Nabi itu qudwah, ikutan, contoh teladan yang wajib kita ikuti, supaya kita tahu mengikuti bagaimana, wajib pula kita mempelajari bagaimana sifat-sifatnya. Kalau tidak tahu bagaimana mau kita ikuti. Kalau salat wajib, supaya salatnya sah harus berwudu. Ya. Kalau tidak ada wudu, salatnya tidak sah. Harus tahu syarat dan rukunnya supaya kita bisa salat. Jadi kalau kita mau ikut Nabi, kita harus tahu, harus makrifah kita kepada sifat-sifatnya, tabiatnya. Baru kita nanti makrifah, mengenal Islam, mengenal Quran, dan mengenal manusia dengan benar. Nah, istilah-istilah ini kita gunakan makrifah karena kita mempelajari untuk mengetahui. Dan ini dipergunakan di kalangan ulama-ulama sunnah, tidak hanya digunakan di dalam kalangan ulama-ulama tasawuf, tidak hanya. Aizai wa hibbai rahimakumullah, betapa hebatnya Allah menciptakan kita dengan berbagai potensi yang apabila potensi itu dapat kita maksimalkan dan kita luruskan, jadilah kita insan yang sempurna. Maka Nabi kita mencontohkan bagaimana menghidupkan potensi yang Allah berikan. Paling kurang kita lihat ya, ada 3 potensi. Pertama, akal. Ini hadiah Allah untuk manusia supaya beda dengan yang lain. Maka potensi akal harus digunakan dengan benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sendiri. Yang kedua, ada hati.
dan jiwa. Ini juga satu potensi yang sangat besar. Kemudian fisik. Jadi sempurna kita menjadi manusia bila punya akal yang memahami, ya. Akal yang paham disebut dengan aqlun mudrik, akal yang paham. Kemudian ada hati, hati qalbun muhib, yang mencintai. Yang ketiga ada jasadun, ada badan kita ini yang bergerak, mutaharrik. Akal yang memahami, hati yang mencintai, badan yang berkreasi. Baru sempurna jadi insan. Akal ini makanannya adalah ilmu. Maka pelajari ilmu sebanyak-banyaknya supaya akal ini bisa memahami dengan benar ilmu yang bersumber daripada kebenaran. Apa makanan hati? Cinta. Mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai kebaikan, mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai saudara kita yang Muslim, mencintai manusia secara umum, mencintai makhluk Allah. Tidak boleh menzalimi makhluk Allah. Ya. Dalam hadis yang hadis qudsi yang saya baca kemarin di dalam khutbah, innama ataqabbalu as-salata mimman tawadha'a li'azamati. Sesungguhnya hanya saya menerima salat dari orang yang penuh tawadhu' kepada kebesaranku. Yang kedua, walam yastatil ala khalqi, dan tidak menzalimi ciptaanku. Tidak hanya manusia, binatang juga enggak boleh dizalimi, tumbuh-tumbuhan juga tidak boleh dizalimi. Hati kita diisi dengan cinta, bukan dengan kekejaman, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Inilah yang diperlihatkan sepanjang kehidupan Rasul kita. Nanti kita bahas ada satu kitab menjelaskan bagaimana sayang Nabi kepada makhluk. Ada Nabiur Rahmah, Muhammadun Nabiur Rahmah. Nabi Muhammad itulah Nabi Rahmat kepada anak-anak, kepada orang dewasa, kepada orang tua, kepada anak laki-laki, kepada perempuan, kepada orang yang alim, kepada orang awam, kepada rakyat biasa, kepada budak, semuanya dalam keadaan aman, dalam keadaan perang. Hatinya penuh dengan rahmat dan kasih. Ma'azza ya wahibba rahimakumullah. Pembahasan kita adalah tentang sehatnya, sempurnanya akal Nabi. Arjahiyatu aqlin Nabi. Betapa sempurnanya akal Nabi dan betapa sehatnya akal Nabi. Jadi penampilannya, pakaiannya, cara bicaranya, cara menggunakan pikiran dan akalnya, ini jadi ikutan bagi kita. Nabi ila aqalun nas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqalan nasi. Rasulullah SAW itu manusia yang paling berakal, menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Semua dipertimbangkan dengan akal yang sehat, bukan dengan nafsunya, bukan dengan emosinya, tapi dengan akal yang sehat. Karena dalam Al-Quran cukup banyak kata-kata afala taqilun, apakah kamu tidak punya akal? La'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu menggunakan akal. Banyak sekali kata-kata yang menyuruh kita untuk menggunakan akal, tapi akal yang lurus, yang tidak lepas daripada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa Nabi berhasil dalam dakwahnya? Karena menggunakan akal yang sehat. Sehingga beliau berjalan di atas tuntunan Allah. Coba kita lihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muqtadin. Surah An-Nahl ayat 125. Ajaklah wahai Muhammad manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah. Hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat dan advis yang baik. Wajadilhum billati ihsan, dan berdialoglah kamu dengan mereka dengan cara yang paling sopan. Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling sopan. Bagaimana sopan? Penuh dengan akhlak. Kita menghargai orang yang berdialog dengan kita, dengan kata-kata yang baik, dengan fikiran yang waras, dengan logika yang lurus, dengan cara yang terang, jelas. Bil hiwaril mantiqi, dengan dialog yang masuk akal. Wal latifi, dialog yang lembut. Wal wadhihi, dialog yang jelas. Itu keberhasilan Rasulullah SAW. Karena Allah menuntun beliau demikian. Maka banyak orang berdakwah dengan cara yang tidak hikmah, maka gagal. Termasuk mendakwahkan sunnah dengan cara-cara yang kasar, mencela, memboikot, memfitnah orang karena gegabah, karena menurut dirinya inilah cara yang paling benar, dengan memboikot orang, dengan memfitnah orang. Untuk apa kita berdakwah seperti ini? Contohnya dari mana? Oh, itu sunnah. Oh, aku enggak mau seperti itu. Jadi orang jadi benci kepada cara-cara orang sunnah karena enggak mengikut aturan, tidak menggunakan akal yang benar seperti itu Tuhan Rasul. Dengan nasihat, bukan dengan celaan. Dengan dialog, enggak ada dialog, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba enggak beri salam, tiba-tiba enggak mau jawab salam. Bedanya sedikit aja. Kemudian Rasulullah berhasil karena menggunakan cara nomor 4. Apa cara nomor 4 berdakwah? Al-qudwatu qabla ad-da'wah. Tunjukkan teladan, contoh dulu sebelum berdakwah. Jangan banyak berdakwah contoh enggak ada. Mana orang sopan, mana orang santun, mana orang mulia, mana orang berakhlak, tunjuk itu dulu. Jangan bermasa muka dengan orang terus dengan cara-cara yang membuat orang sakit hati. Mana contoh? Yang kelima, al-ihsanu qabla al-bayan. Berbuat baik dulu kepada manusia sebelum menerangkan banyak. Buat baik. Kenapa? Hati manusia telah tercipta atas rasa senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang menyakitinya. Hati demikian. Dalam sebuah hadis qudsi, sebahagian ulama mengatakan kurang sahih, wallahu a'lam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Dawud, ذكر عبادي بإحساني لأن النفوس قد جبلت على حب من أحب إليها وبغض من أساء إليها." Oh Daud,
Sebutkan dan ingatkan kebaikan-kebaikanku, ihsani, kebaikan-kebaikanku kepada ibadi, kepada hambaku. Sebelum engkau mengajak mereka untuk beribadat kepadaku, sebutkan kebaikanku kepada mereka. Kenapa? Li'anna nufusa, karena jiwa manusia qad jubilat, telah dibentuk satu rasa. Hubbiman, ada hubbiman, dibentuk dalam satu rasa mencintai orang yang berbaik kepadanya dan rasa benci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Hati tidak bisa dirubah. Maka Rasul selalu menunjukkan ihsannya. Tidak ada konflik, tidak ada permusuhan. Kalau kita tahu menggunakan cara-cara ini. Sekarang kita penuh dengan konflik, penuh dengan pertentangan dan permusuhan. Begitukah dakwah? Kemudian Rasulullah menggunakan cara seperti diajarkan oleh Allah. Mulai dulu targhib, baru tarhib, beri kabar yang baik, kemudian baru beri ancaman-ancaman, sebutkan ancaman dan azab-azab Allah. Dimulai dengan targhib, mempersuka orang sebelum menjelaskan sesuatu yang menakutkan orang tentang azab Allah. Mulai dengan rahmat-rahmat Allah, mulai dengan syurga-syurga Allah. Jangan mulai dengan neraka Allah langsung. Mulai dengan targhib sebelum tarhib. Mulai dengan taisir, memudahkan. Jangan taksir, memberatkan dulu. Ajak dulu salat biasa, setelah itu salat sunat, setelah itu baru salat qiyamul lail, salat tahajud. Baru kenal Islam langsung tahajud, 2 minggu tak mau lagi. Mulai dengan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Kemudian Nabi menggunakan cara yang paling jitu juga dalam dakwahnya. Apa? Mukhatabatul aqli wal qalbi ma'an. Berbicara dengan akal manusia dan berbicara dengan hati manusia sekalian. Akal dan hati. Akalnya sehingga dia sadar, hatinya semoga dia insaf. Berbicaralah dengan akal manusia dan hati, jangan hanya akal dan jangan pula hati. Saya mengatakan ada 3 potensi. Ada akal, ada hati, dan ada badan. Kalau berlebihan satu sisi ini, potensi ini, akal sangat lebih, hati tidak diberi makanan, ini jadi orang tatarruh, ekstrem ya nih. Ekstrem sekali orang ini karena akalnya saja tidak punya hati. Diberi makanan hati, manusia pasif. Kalau makanan badan tidak diberikan, keseimbangannya ada bila semuanya dapat porsi makanan, nutrisi yang benar. Fisik diberi nutrisi yang benar supaya dia bekerja, berkarya, berkreasi, membangun kehidupan. Ajarkan fisik ini bekerja, ajarkan hati ini mencinta, ajarkan akal memahami segala sesuatu. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Inilah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj apa ini? Manhaj Rasul, manhaj Nabi, manhaj sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam manhaj yang realistis, pola yang kita tiru. Kalau ayat-ayat sebahagiannya manhaj ijmali, manhaj yang singkat. Sedangkan Nabi manhaj tafsili, manhaj yang terurai panjang dalam contoh yang jelas. Coba saya tunjukkan contohnya. Tadi
habis maghrib tadi malam saya terangkan ada orang bernama Husain, bapaknya Amran. Amran sudah masuk Islam, bapaknya Husain tidak masuk Islam. Husain ini menyembah 7 atau 8 Tuhan, 7 atau 8, 7 di bumi, 1 di langit.